warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Jadi video ini tuh adalah sambungan dari video yang minggu lalu, karena sebenarnya aku tuh buat videonya itu tuh sekalian, makanya bajunya masih sama dan masih sama bapak ini. Cuman karena videonya kepanjangan, jadi aku potong lah tuh, jadilah dia 2 part gitu guys. Buat kalian yang belum nonton video yang minggu lalu, kalian tonton dulu sekarang ya. Ada linknya, kalau nggak di sini di situ, nggak tahu aku di mana. Atau nanti aku kasih linknya di description box. Kalian harus tonton itu dulu baru kalian kesini, jadi nyambung. Tapi kalian tonton ini dulu pun nggak apa-apa, nggak usah keluar, kalian sini aja tonton aja ini. Nanti udah siap nonton ini, tonton yang itu ya gengs ya. Oke, kita lanjut ya. Kuyang, tahu apa kuyang? Yang Kuingin disayang. Tahu nggak kuyang? itu kan yang kepalanya bisa terbang sama khusus gitu ya. Iya. Yang itu bukan yang gini ya? Itu kuyang. Iya kan? Itu kuyang. Jadi kuyang ini tuh berasal dari Kalimantan. Orang-orang Kalimantan itu udah nggak asing lagi lah sama sosok si kuyang ini. Tapi sebenarnya kuyang ini tuh bukan setan sih. Dia tuh kayak jelmaan orang yang punya ilmu hitam. Gitu. Kan tadi kalau yang di part 1 kita kan memang bahas-bahas hantu yang memang benar-benar hantu kan. Nah, di part 2 ini ya hantu juga sebenarnya, tapi nggak pure hantu yang dari orang yang meninggal terus gentayangan jadi hantu atau jin gitu, enggak. Kalau di pas satu yang hantu-hantu umum Indonesia. Iya, yang kita semua tahu gitu. Hantu-hantu yang spesifikasi daerah. Iya. Ya walaupun mungkin ada hantu yang sama di daerah yang berbeda dengan nama yang berbeda gitu, tapi ini kayak lebih ke kayak jelmaan yang berasal dari ilmu hitam atau menimba ilmu atau apa gitu kan, kadang sering ada jelmaan-jelmaan gitu. Jadi wujudnya itu kayak hantu apa, kayak orang gitu. Iya. Jadi wujudnya si kuyang ini ya gengs, katanya dan yang biasa kita lihat juga kalau dia tuh kepala, jantung, usus, paru-paru, tapi nggak ada badannya. Dan bayangkan, seram. Itu di mana? Kalimantan. Yang klasik? Itu hantu beda, nanti kita bahas. Tenang. Satu-satu, kuyang dulu ini ceritanya. Kalian kayak mana coba kalau jumpa masih kuyang? Lari aku. Apa? Foto lah. Apalagi biar viral. Ya Allah. Ih, Kenapa? foto. Emang dia nyerang? Ya dia nyerang bang. Maksudnya? Iya. Nanti kalau abang pengen foto sama dia datang macam mana? Berarti dia mau ngajak selfie. Ih, aneh-aneh ini orang. Nah, orang-orang juga mengatakan ya kalau si kuyang ini tuh adalah sosok hantu setan yang paling mengerikan di golongan-golongan setan lain. Karena kan kalau hantu-hantu yang lain misalnya kayak ya udah gitu, kepala aja terbang, badan aja tanpa kepala gitu kan. Ini kepala sa organ-organnya. Organ-organnya. Iya. Berarti badannya Enggak, kepala nyambung. Paru-parunya, hatinya, usus 12 jari, usus besar, usus kecil, terus dia terbang. Kan tadi udah dibilang hantu yang paling mengerikan. Gitu, bang. Dahnya gue, dahnya gengs. Nggak cuma itu aja ya. Selain bentuknya yang mengerikan, bentuknya yang menyeramkan, si kuyang ini juga punya ilmu yang sakti. Dia punya kekuatan-kekuatan yang sakti gitu.
Dia bisa terbang dengan kecepatan yang kencang kali, terus dia bisa menghilang tiba-tiba. Sampai nih ya, ada pada suatu waktu pernah ada berita pada waktu itu kalau si kuyang ini tuh kelihatan gitu. Terus orang-orang, bapak-bapak tuh ngejar-ngejar dia nih, lari-lari nih, dia terbang kan dia. Pada waktu itu sih katanya dia terbangnya nggak terlalu kencang, tapi jahat dia. Tahu abang jahatnya kenapa? Kan bapak-bapak pasti udah pada tua kan, lari ngejarin dia, dia terbang. Tiba-tiba udah capek bapak-bapak ini ngejar dia, dia hilang. Ngapa harus dikejar? Udah tahu dia bisa hilang. Di ghosting. Iya. Ghosting itu karena memang bahasanya dari hantu. Jadi jahat kan, makanya aku bilang jahat. Orang bapak-bapak udah capek-capek ngejar dia, dia tiba-tiba ngilang. Ngapa kau gak ngilang aja dari awal? Ngapa kau pakai lari-lari, kau minta dikejar? Jangan kayak gitu. Mungkin karena ini tuh bapak-bapak, kalau anak muda mungkin mau. Enggak, jangan gitu. Kita tuh jadi perempuan jangan suka minta dikejar lah. Tolong ya. Kalau udah gak cocok udah tinggalin. Jadi curhat aku. Nah, biasanya juga ya nih ya gengs, si kuyang ini itu tuh mangsanya wanita-wanita memang. Ibu hamil. Sebentar dulu. Jadi kuyang ini betulnya wujudnya manusia, cewek atau cowok? Cewek. Tapi yang diincar cewek juga. Iya. Dia mengincar ibu hamil, ibu yang baru melahirkan, bayi yang baru lahir, ari-ari bayi. Tahu buat apa? Buat dihisap darahnya. Untuk apa? Untuk biar dia awet muda. Jadi dia mau awet muda karena dia meyakini darah-darahnya itu darah anak bayi, darah ibu hamil, darah yang ibu baru melahirkan itu tuh darah muda. Jadi dia menghisap darah-darah itu biar dia awet muda. Gitu. Bentuknya tuh wujudnya manusia, kepala doang gitu kan. Ya. Sama dia awet muda berarti paru-parunya bagus gitu. Ya enggak. Jadi si kuyang itu kan malam doang jadi kuyang. Kalau pagi mah dia manusia biasa. Dia kayak mana? Dia kerjasama gitu sama ilmu hitam. Dia tuh punya itu apa namanya? Yang gaib-gaib itu. Iya, yang gaib-gaib. Nah gitu, jadi dia ilmu hitam dia itu supaya dia menjadi awet muda dan cantik, dia menghisap darah anak-anak, tapi dia beraksinya itu dengan cara kayak gitu. Dan aku pernah baca juga sih dari beberapa sumber katanya aku juga nggak tahu sih, katanya si kuyang ini kalau mau beraksi itu badannya ditinggal di balik pintu. Di balik pintu rumah. Gitu, jadi dia di balik pintu rumah, dia simpan badannya, terus dia pergi keluar, terbang sama organ-organnya, badannya ditinggal. Ntar kalau dia balik lagi ya udah dia balik masuk lagi ke badannya. Kalau pagi dia jadi manusia seperti kita gitu, gengs. Tapi ya kenapa sih kalau mau cantik itu harus pakai ilmu gaib? Kan bisa ke salon. Karena nggak punya duit. Kerja. Yang kedua ada palasik atau plesit, berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, si palasik ini hampir sama si kuyang tadi. Jadi orang-orang Minangkabau itu menganggap kalau si palasik ini adalah kayak seseorang yang memiliki ilmu yang udah tinggi kali, ilmu hitam yang udah tinggi gitu. Dan hampir sama juga sama si kuyang tadi yang di awal, yang tadi pas kuyang makanya abang sering sebut-sebut palasik. Ya karena memang hampir sama. Karena di sini lebih dikenal dengan palasik. Iya, kalau di Sumatera itu lebih dikenal dengan sebutan palasik daripada kuyang gitu, gengs. Nah, sampai mana tadi? Sama seperti si kuyang tadi, nah si palasik ini tuh juga mengincar ibu-ibu hamil, perempuan-perempuan yang habis melahirkan, dan juga anak-anak bayi yang baru lahir gitu. Itulah makanya kayak zaman-zaman kita dulu kecil dibilang jangan keluar maghrib, ada palasik. Jadi si palasik ini itu ditakuti sama ibu-ibu hamil dan juga
ibu-ibu yang baru melahirkan dan juga anak-anak bayi. Anak bayi nggak takut sih, cuma mamanya yang takut gitu. Karena dia memang mengincar itu, sama kayak si kuyang. Dia mengincar anak bayi, ibu hamil, dan ibu yang baru melahirkan gitu. Bahkan ya si palasik atau plesit ini juga biasanya itu mau mengincar anak-anak bayi yang meninggal dan baru dikebumikan. Itu untuk dimakan dagingnya mungkin atau gimana. Dan dipercaya juga kalau plesit atau palasik ini itu adalah ilmu yang turun menurun, guys. Jadi katanya kalau orang tuanya itu palasik, anaknya juga bakal palasik. Gitu. Kasihan buat anaknya. Iya, memang ilmu turun menurun, kayak itu loh film Medium kan ilmu turun menurun. Yang baru-baru viral. Iya. Kita nonton, kan udah nonton, tapi udah habis filmnya. Nah, berbeda sama si kuyang tadi, kalau si palasik ini mencari mangsanya itu dengan dua cara. Si kuyang tadi kan satu cara, pala sama organ-organnya terbang. Kalau si palasik ada dua caranya. Yang pertama, palanya ada terbang, organnya nggak ikut, badannya nggak ikut, atau badannya aja jalan, palanya nggak ikut. Pala puntung itu. Iya. Mantap kan? Jangan ditanya kalau palanya terbang badannya di mana, aku nggak tahu. Gak usah ditanya, oke? Jadi gitu bang. Kalau nggak palanya aja yang terbang, badannya yang terbang. Badannya yang terbang, badannya yang keluar jalan. Tapi pernah aku dengar kalau palasik itu nyisep darah dengan cara media itu rokok. Nggak tahu itu apa. Jadi anak bayi dia lihat anak bayi itu kan, dia merokok tapi sekali isapan doang, satu rokok itu habis satu kali isapan doang, sampai kempot-kempotnya bibirnya itu. Gitu. Dengan bersamaan darah anak bayi itu juga terisap. Nggak tahu juga sih, soalnya si palasik ini itu punya 3 kriteria mangsa. Yang pertama, orang yang anak bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya, yang dia hirup ubun-ubunnya, biar kalau misalnya anak itu lahir, dia jadi sakit-sakitan atau bahkan meninggal dunia. Yang kedua itu anak-anak yang udah lahir. Terus sama juga dihisapnya ubun-ubunnya atau dihisapnya darahnya, biar anak itu sakit-sakitan, lemas, letih itu anak sampai dia meninggal dunia. Dan yang ketiga itu adalah bayi-bayi yang udah meninggal, yang dia ambil dan untuk dia makan dagingnya, gitu bang. Konon katanya begitu. Makanya kayak dulu tuh ya, Ira tuh pernah lah dengar waktu Ira masih sekolah SMP. Jadi guru Ira tuh bilang kalau banyak anak-anak bayi yang kadang-kadang kayak tumbuh kembangnya itu lambat, gitu kayak sakit-sakitan, itu dibilang gara-gara dia tuh terkena palasik itu tadi. Belajar juga di sekolah? Enggak, itu kan maksudnya itu kan dari dunia gaibnya gitu. Tapi ya dari dunia psikologinya ada alasan kenapa anak itu nggak berkembang gitu. Cuman kan karena kita lagi ngebahas hantu, ya udah kita nggak usah ngebahas ilmu pengetahuan dan psikologinya. Biologi maaf. Gitu. Ada ilmu biologinya kenapa anak-anak itu nggak berkembang, kan banyak sih unsur-unsur kenapa anak-anak nggak berkembang. Mungkin dia kurang vitamin atau apa kan banyak. Cuman karena kita bahas lagi hantu, ya udah kita fokus ke hantunya aja, mistiknya aja gitu. Begitu abang. Udah sampai situ aja kasus si palasik ini. Udah gitu aja, sekian dulu cerita-cerita hantu yang udah kita bahas dari part 1, part 2. Kalau kalian mau yang part 3 atau ada hantu yang belum kita bahas, kalian bisa komen di bawah, ntar aku research dan kita bahas sama-sama di channel ini. Dan kemungkinan sama dia lagi kalau bahas hantu, karena saya tidak berani sendiri ya bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang. Sekian dulu videonya. Pastiin juga kalian udah subscribe channel ini, nyalain lonceng notifikasinya biar aku makin rajin buat upload video selanjutnya. Bye bye. Palasik ini yang dari tadi emang sebut-sebut. Beda. Apa bedanya? Karena kan Kuyang dari Kalimantan, palasik dari Sumatera Barat. bentukannya, wujudnya Beda. gimana? Kuyang
injek kepala anak bayi itu apa yang diinjek? Bukan pala anak bayi, yang mana bilang pala anak bayi? Si palasik tadi? Si palasik ngincar ubun-ubun. Ubun-ubun itu apa? Ini loh yang di kepala yang lembek-lembek anak bayi. Iya kepala kan? Ubun-ubun. Digambar. Tahu nggak? Ubun-ubun di mana? Sini. Kepala di mana? Ini. Nah, beda lah. Kepala kan ini semua loh yang. Berarti makan kepala anak bayi gitu. Ubun-ubun diisap. Bukan tawa. Ubun-ubun itu bentuknya kayak mana? Ya mana tahu bentuk ubun-ubun kayak mana. Ubun-ubun ini Sama sama. berarti.